Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil ladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Sahabat semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu berlimpah berkah darinya dan selalu teriring ridho dalam menjalani segala proses dalam kehidupan kita. Amin. Sahabat semuanya, beberapa waktu lalu kita sempat digegerkan dengan lagu yang viral mengenai romantisme Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Ya, dalam lirik tersebut juga digambarkan tentang sosok Sayyidah Aisyah yang cantik, ya, mukanya berseri-seri dan lain sebagainya. Tentunya hal ini akan memberikan kesan tersendiri bagi kita penikmat lagu tersebut. Namun, ada hal yang lebih menarik yang seharusnya bisa kita teladani dari sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagi kita sebagai generasi penerus atau generasi masa ini. Namun, alangkah baiknya jika kita kemudian mengenali dulu siapa sih sebenarnya Sayyidah Aisyah. Ya, baik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah satu istri Rasulullah SAW. Beliau termasuk salah satu istri yang sangat istimewa. Mengapa istimewa? Tentunya kita semuanya tahu bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari sahabat terdekat atau orang kepercayaan dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Merupakan sahabat, ya, yang pertama kali masuk Islam, membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam, membantu Nabi dalam dakwahnya, ya. Selain itu, Sayyidah Aisyah juga putri dari seorang ibunda atau sahabiat, Ummu Ruman. Di mana tentunya Ummu Ruman juga mendedikasikan dirinya dalam menyebarkan agama Islam. Beliau, jika kita menghitung jasa beliau berdua atau kedua orang tua dari Sayyidah Aisyah, tentunya kita tidak bisa menghitungnya dengan jari. Selain itu, Sayyidah Aisyah juga memiliki anak perempuan, Asma binti Abu Bakar, ya, yang menikah dengan sepupu dari Rasulullah SAW sendiri, yaitu Zubair bin Awam. Ya. Nah, selain itu, Sayyidah Aisyah juga punya keponakan dari Asma binti Abu Bakar, di mana keponakannya adalah Abdullah ibn Zubair. Dari keponakan ini, kemudian Sayyidah Aisyah diberi kunyah sebagai Ummu Abdullah. Tak terhitung banyak sekali keutamaan lain yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah, sebagaimana yang termaktub dalam sebuah riwayat, ya, salah satunya yaitu adalah fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli saridi 'ala sa'ir ta'am. Bahwa keutamaan Sayyidah Aisyah terhadap wanita-wanita lain bagaikan keutamaan makanan sarit dibandingkan seluruh makanan lain. Muttafaqun alaih. Mengapa sarit? Kita tahu ya sarit itu apa? Sarit adalah bubur. Lalu mengapa bubur yang menjadi analogi? Karena saat itu sarit atau bubur ini adalah makanan yang sangat istimewa dibandingkan dengan makanan. Ya. Kemudian setelah itu
dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dijelaskan bahwa setidaknya ada 9 keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah dan tidak dimiliki oleh perempuan lain, ya. Hal ini juga dinyatakan oleh beliau sendiri ternyata. Ya, beliau mengatakan bahwa sungguh diriku telah dianugerahi 9 hal yang mana tidak pernah diberikan kepada perempuan manapun setelah Maryam binti Imran. Apakah itu? Adapun keistimewaan yang pertama adalah Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW melalui mimpi Rasul lewat malaikat Jibril. Ya, tentunya mimpi tersebut datangnya dari Allah. Nah, hal ini terangkum dalam sebuah riwayat, di mana bunyi riwayat tersebut adalah Urituki fil manami salasalayan ja'ani bikil malak fi sarakatin min harir fayaqul hadhi imra'atuk fa'akshifu an wajhik fa'idha anti hiya fa'akul iyaku hadha min indillah yuridi, yang artinya dulu kamu diperlihatkan kepadaku selama 3 malam dalam mimpiku. Seorang malaikat datang membawamu kepadaku dengan beragam sutra. Malaikat itu berkata, wahai Muhammad, inilah istrimu. Kemudian ketika aku buka cadar wajahmu, ternyata itu adalah kamu. Maka aku katakan, jika mimpi ini berasal dari Allah, niscaya dia pasti akan merealisasikannya. Muttafaqun alaih. Itu adalah riwayat dari Rasulullah SAW ya, kepada Sayyidah Aisyah. Jadi prosesi atau prosesi pernikahan Rasul dan juga Sayyidah Aisyah adalah terjadi karena adanya mimpi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Nah, selain itu beliau merupakan satu-satunya istri Rasulullah SAW yang gadis. Karena apa? Karena istri Rasulullah SAW yang lainnya adalah janda. Ya, adapun istri Rasul yang lainnya, yang pertama adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidah Hafsah bintu Umar, Sayyidah Zainab bintu Huzaimah, Sayyidah Ummu Salamah, kemudian Sayyidah Zainab bintu Jahash, kemudian Sayyidah Juwairiyah bintu Al-Harith, kemudian Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian Sayyidah Ummu Habibah, kemudian Sayyidah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, kemudian Sayyidah Maimunah bintu Al-Harith radhiyallahu anhunna jami'an. Nah, selain itu, keistimewaan yang ketiga adalah bahwa Rasulullah SAW wafat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah. Hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Sayyidah Aisyah. Mengapa demikian? Karena dari banyaknya istri Rasul, dari ke-12 istri Rasul yang terpilih oleh Allah untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir atau menjadi tempat menghembusnya nafasnya Rasulullah SAW adalah Sayyidah Aisyah. Hal ini pun terangkum dalam sebuah riwayat, ya. Tentunya riwayat ini datangnya dari Sayyidah Aisyah. Disebutkan bahwa kana Rasulullah SAW yata'azzar fi maradihi aina ana al-yawm aina ana ghadan istibqa'an li yawmi Aisyah falamma kana yawmi qabadahu Allahu baina sahri wa nahri wa dufina fi baiti. Yang artinya adalah ketika Rasulullah SAW tengah sakit, beliau bertanya, di mana aku hari ini dan di mana keesokan harinya. Saat itu rupanya beliau menginginkan berlama-lama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saat tiba giliran Aisyah, atau dalam hadisnya saat tiba giliranku, Allah mencabut nyawa beliau
yang saat itu tengah berada dalam dekapan dadaku, kata Sayyidah Aisyah. Tengah berada dalam dekapan dadaku dan takwa. Lalu beliau dikebumikan di rumah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu adalah keistimewaan. Tentunya hal itu menjadi sebuah titik kebanggaan tersendiri bagi Sayyidah Aisyah. Selain itu, keistimewaan yang selanjutnya adalah Rasulullah dimakamkan di kediaman Aisyah berdampingan dengan kedua sahabat dan khalifah beliau, yakni Abu Bakar, di mana Abu Bakar adalah ayah kandungnya sendiri, dan juga Umar bin Khattab. Ya, di mana makam beliau, makam Rasul, dan juga kedua sahabatnya yang dulunya juga adalah rumah dari Sayyidah Aisyah, hingga saat ini masih ramai untuk diziarahi. Ya. Kemudian yang kelima adalah wahyu turun dan Aisyah tengah membersamai Rasulullah SAW. Suatu ketika, hal ini terangkum dalam sebuah riwayat, di mana suatu ketika Ummu Salamah menjadi utusan dari istri-istri Rasulullah SAW untuk mengatakan istilahnya untuk mengatakan hal yang telah dikompromikan dengan istri lain. Nah, ketika itu Rasulullah SAW berada dalam kediaman atau berada dalam gilirannya Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian ketika Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasul, tidak ada isyarat bahwasanya hal itu menjadi masalah bagi Aisyah. Ya, kemudian hal itu terjadi sampai 3 kali. Nah, di waktu ketiga kalinya Rasul berbicara akhirnya kepada Ummu Salamah, ya Umma Salamah, la tu'dini fi Aisyah, fa innahu wallah ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairi. Yang artinya adalah, wahai Ummu Salamah, janganlah kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah. Karena apa? Karena demi Allah tidak ada wahyu yang turun kepadaku saat aku berada dalam selimut seorang istri di antara kalian, kecuali Sayyidah Aisyah atau kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah kira-kira istimewanya Sayyidah Aisyah. Dalam poin ini, Sayyidah Aisyah selalu mendapatkan pembelaan dari Rasulullah SAW. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah yang disebutkan di awal, yaitu apa? Yaitu Sayyidah Aisyah merupakan putri dari sahabat terdekat dan orang kepercayaan dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqah bintu Siddiq, seorang yang jujur, putri yang jujur, anak dari sahabat yang juga jujur. Ya, Habibatu Habibillah, kekasihnya kekasih Allah, yaitu Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah ketika Sayyidah Aisyah mendapatkan sebuah beban, di mana beban itu adalah fitnah yang dilontarkan kepada beliau, di mana beliau sendiri tidak merasa bahwa beliau melakukan kesalahan, ya, hadis ini tentang peristiwa hadis ifki. Nah, tentunya hal itu menjadi sebuah siksaan tersendiri bagi Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah dituduh selingkuh, kemudian dari peristiwa tersebut juga Rasulullah SAW sempat mendiamkan Sayyidah Aisyah selama 1 bulan, atau hitungannya kala itu 29 hari. Ya. Nah, itu menjadi siksaan tersendiri bagi Sayyidah Aisyah, karena tak kunjung ada wahyu yang datang mengisyaratkan tentang hal tersebut. Namun setelah itu ternyata ada wahyu yang langsung datang kepada Rasul, dan Allah sendiri telah membebaskan Sayyidah Aisyah dari fitnah itu. Artinya apa? Artinya fitnah atau kesalahan yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah tidaklah terjadi. Gitu. Dan betapa sayangnya Allah juga kepada Sayyidah Aisyah. Selanjutnya, yang ke-8 adalah selain
baik nasabnya ya atau keturunannya, Sayyidah Aisyah adalah seorang yang cantik ya, yang cantik dan baik parasnya begitu. Karena ada salah satu istri Rasulullah SAW yang juga cemburu atas kecantikan Sayyidah Aisyah, yang disinyalir ketika itu Rasul menjadi sebab mengapa Rasul kemudian selalu mendatangi atau selalu mengistimewakan Sayyidah Aisyah. Dan yang kesembilan adalah Sayyidah Aisyah merupakan istri ya, merupakan istri dunia dan di akhiratnya Rasulullah SAW. Hal ini terangkum dalam riwayat Tirmizi, "Hiya zaujatuhu fid dunya wal akhirah," yakni Aisyah radhiyallahu anha. Ia adalah istri beliau, istri Rasulullah SAW di dunia dan akhirat, ya, yaitu Sayyidah Aisyah. Dan di sini perlu kita ketahui juga bahwasanya selain keistimewaan tersebut, ada beberapa julukan yang kemudian ditujukan atau dilekatkan dalam pribadi Sayyidah Aisyah. Yaitu apa? Yaitu Humairah. Humairah itu apa? Humairah itu pipinya kemerah-merahan ya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam keistimewaan tadi, beliau itu cantik parasnya ya, terlihat juga dari pipinya yang kemerah-merahan. Dan juga diberi kunyah sebagai Ummu Abdullah atau Ummu Abdullah. Abdullah itu adalah keponakannya. Kenapa kemudian Rasul memberikan kunyah ini kepada Sayyidah Aisyah? Karena waktu awal Abdullah bin Zubair ini lahir, Sayyidah Aisyah lah yang membawa beliau kepada Rasul untuk ditahnik. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Sayyidah Aisyah dijuluki sebagai seorang muwaffaqah atau perempuan yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidah Aisyah juga menjadi sebab turunnya ayat tayamum ya. Dan juga Sayyidah Aisyah memiliki keistimewaan, yaitu apa? Yaitu beliau adalah salah seorang perawi hadis perempuan yang meriwayatkan cukup banyak hadis. Ya, jumlahnya adalah 2.210 hadis. Dan ini bukanlah jumlah sedikit ya. Dan ini bukanlah jumlah yang sedikit ya. Makanya kemudian beliau termasuk sahabiyah yang meriwayatkan hadis paling banyak. Dan kebanyakan hadis beliau ini adalah tentang kehidupan beliau dengan Rasulullah SAW. Begitu. Selain itu, sahabat semuanya, Sayyidah Aisyah sebagai seorang istri, beliau dikenal dari kezuhudannya atau kesederhanaan beliau. Ya, ada sebuah kisah kala itu. Dalam rumahnya Sayyidah Aisyah menempelkan gambar ya di dindingnya. Lalu kemudian ketika Rasul masuk ke dalam kamar, ternyata Rasul merasa terganggu dengan gambar tersebut. Sehingganya Rasul memberikan isyarat untuk menurunkan gambar tersebut. Karena gambar tersebut menjadikan Rasul untuk mengingat duniawi, hal-hal yang duniawi. Nah, akhirnya gambar tersebut pun dicopot oleh Sayyidah Aisyah dan menggantinya dengan yang polos saja begitu. Artinya apa? Artinya Sayyidah Aisyah telah dididik oleh Rasul untuk menjadi seorang yang sederhana. Dan hal ini mungkin sungguh sangat kontras sekali dengan apa yang kita temui di zaman sekarang, di mana orang banyak sekali menghiasi rumahnya dengan perkara-perkara duniawi, ya. Namun di titik ini setidaknya kita mampu untuk menyeimbangkan,
dengan apa yang telah dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau juga dikenal sebagai pribadi yang lembut ya, sebagai istri. Pribadi yang penyayang, kemudian hangat, penuh cinta ya. Kemudian beliau juga rendah hati. Beliau merupakan pribadi yang tidak suka untuk dipuji. Dan juga sebagai layaknya seorang istri, beliau juga adalah pribadi yang pencemburu. Nah, ada kisah menarik nih dari sini. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan, di mana dalam perjalanan tersebut Rasul ditemani oleh istri beliau Safiyah dan juga Sayyidah Aisyah. Sayyidah Safiyah dan juga Sayyidah Aisyah. Nah, kala itu Sayyidah Aisyah membawa perbekalan yang ringan dengan menaiki unta yang kuat. Sedangkan Sayyidah Safiyah membawa perbekalan yang berat dan menaiki unta yang terhitung lemah atau kurus begitu. Lalu Nabi menyuruh Sayyidah Safiyah untuk bertukar unta dengan Aisyah. Nah, saat itu Sayyidah Aisyah mulai marah karena dinilai perilaku Nabi ada bukan perilaku yang adil. Beliau mengatakan, bukankah engkau yang mengaku sebagai Rasul Allah? Mengapa engkau tidak berbuat adil? Kata Sayyidah Aisyah. Nabi hanya tersenyum sembari berkata, Wahai Ummu Abdillah, apakah engkau ragu? Ya. Nabi menjelaskan kemudian tentang alasan kenapa Nabi menyuruh Sayyidah Safiyah bertukar dengan kita. Namun Sayyidah Aisyah tetap cemburu. Dikira Nabi melebihkan rasanya kepada Sayyidah Safiyah. Nah, ketika ayahnya Sayyidah Aisyah atau Abu Bakar mendengar ucapan Sayyidah Aisyah atau mendengar perilaku Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, ia pun kemudian memberikan teguran kepada Sayyidah Aisyah. Dan Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pelan-pelan aja menegurnya. Kemudian Abu Bakar menanggapi, wahai Rasulullah, sungguh, apakah engkau tidak mendengar apa yang telah diucapkan Sayyidah Aisyah? Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah diucapkan oleh Aisyah tadi? Rasulullah menjawab, sesungguhnya rasa cemburu itu tidak bisa membedakan antara arah bawah ataupun atas sebuah lembah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Ya begitulah cemburu, tidak mengenal waktu dan tempat, ya, tidak mengenal siapa. Oke, itu artinya hal itu normal dan wajar, ya, yang dialami oleh seorang perempuan. Terlebih kala itu Sayyidah Aisyah merupakan istri Rasulullah SAW satu-satunya yang masih gadis. Tentunya jiwa mudanya Sayyidah Aisyah masih membara begitu ya. Kemudian selain itu, selain menjadi sosok istri, tentunya Sayyidah Aisyah juga dikenal sebagai perempuan yang kritis ya. Kritis, mengapa kritis? Karena beliau itu berani mengutarakan apa yang tidak sesuai dengan logika, begitu kira-kira. Jadi ada sebuah riwayat ketika itu dari Abu Hurairah bahwa perempuan disamakan dengan anjing dan keledai. Mengapa demikian? Karena ada riwayat yang menyatakan bahwasanya batalnya sholat seorang perempuan itu apabila ada perempuan, anjing dan keledai yang lewat di depannya. Nah, mendengar hal itu, kemudian Sayyidah Aisyah memberikan respon yang luar biasa. Beliau tidak terima, begitu. Masa iya perempuan disamakan derajatnya dengan anjing ataupun keledai, gitu. Nah, beliau sangat menyayangkan banyak laki-laki kala itu yang suka menyamakan perempuan seperti dua hewan tersebut. Nah, akhirnya beliau mengkritik dengan kritik yang tidak sembarangan, ya, memiliki dasar yang real dari pengalaman pribadinya, yaitu tatkala Rasulullah SAW biasa sholat malam di rumah, sementara di hadapan Rasul itu Sayyidah Aisyah tidur terlentang begitu ya. Nah, ketika Rasulullah SAW tidak sujud,
itu di posisi depannya Rasul pas sekali dengan badan dari Sayyidah Aisyah. Nah, ketika beliau hendak sujud, Rasul memberikan isyarat supaya Sayyidah Aisyah menarik kakinya gitu. Nah, pemberian isyarat tersebut bukan berarti Rasul melarang Sayyidah Aisyah untuk berada tepat di depan. Makanya kemudian dari pengalaman realnya, pengalaman pribadinya yang dialami oleh beliau dan juga Sayyidah Aisyah, kemudian beliau berani untuk mengkritisi riwayat tersebut tadi. Supaya apa? Supaya kemudian riwayat tersebut tidak menjadikan perempuan-perempuan merasa terdiskriminasi, begitu ya. Selain itu, selain kritis, Sayyidah Aisyah tentunya juga berani, tegas, cerdas, cerdik ya. Nah, hal inilah yang kemudian patut untuk kita contoh, patut untuk kita teladani dalam menerapkan kehidupan kita di masa sekarang ini ya. Kritis, tentunya kita harus kritis dengan apapun itu, dengan informasi-informasi yang datang kepada kita. Ya, tentunya kita harus bisa memfilter, ya. Kita harus bisa mengasah critical thinking skill kita, kemampuan untuk berpikir kritis kita, supaya apa yang kita terima itu bukanlah sesuatu yang mentah gitu, ya, tetapi melalui proses penerimaan atau melalui proses filtrasi, ya. Nah, begitulah kira-kira sifat atau sikap yang perlu kita contoh dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hal ini juga tentunya sejalan ya dengan ciri-ciri generasi masa kini, di mana generasi masa kini juga generasi yang kritis gitu, open-minded gitu ya. Open-minded itu kita bisa menerima perbedaan. Hal ini juga dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentunya ya. Kemudian tanggap dengan dunia kerja gitu. Nah, tanggap ini juga dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah dalam menghadapi pilihan-pilihan politis kala itu ya, di mana beliau menghadapinya dengan bahasa yang diplomatis yang luar biasa sekali ya. Kemudian melek teknologi kalau generasi masa kini mungkin kala itu ketika zamannya Sayyidah Aisyah sudah ada teknologi yang luar biasa bagusnya, Sayyidah Aisyah dalam menyebarkan hadis pun akan menggunakan teknologi itu gitu. Karena sebelum ada teknologi pun sudah ada 2000-an hadis lebih yang tersebar dari Sayyidah Aisyah. Apalagi ketika dulu ada teknologi yang semaju sekarang ini. Ya. Nah, dan juga tidak tekstual. Tidak tekstual itu yaitu tadi ada informasi atau ada hadis atau ada misalnya ada nas agama yang turun, kita tidak boleh menerimanya secara mentah-mentah gitu ya. Mungkin bisa dikontekstualisasikan dengan kehidupan kita begitu. Tentunya dengan nilai-nilai keagamaan yang tidak menyimpang. Nah, itulah kemudian mengapa pentingnya kita mengenali sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani beliau itu tidak setengah-setengah, tapi seutuhnya. Bukan karena parasnya saja yang cantik, bukan cuma romantisme beliau bersama Rasulullah SAW saja, tapi juga seluruh elemen yang ada dalam dirinya, begitu. Seluruhnya, ya, termasuk cara berpikir beliau yang sampai saat ini menjadi titik istimewa beliau. Ya, beliau adalah sosok pribadi perempuan yang kritis, yang cerdas, yang tanggap, dan memiliki intelektual yang baik sekali. Nah, tentunya hal itu diidamkan oleh kita semua. Baik, sahabat semuanya, demikianlah. Semoga
kita bisa meneladani akhlak beliau, semoga kita bisa meneladani apa yang ada dalam diri beliau, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.